balik lagi di channel Teras Interior. Di video sebelumnya, kita udah ngobrol soal dunia percatan nih, mulai dari jenisnya sampai fungsinya masing-masing. Sekarang, kita akan kenalan dengan alat yang biasa digunain untuk mengecat, mulai dari ngecat mobil, ngecat tembok, ngecat batu alam, atau ngecat yang lainnya. Kelihatannya simple sih, tapi setiap alat itu punya fungsinya yang berbeda. Kita bahas satu persatu yuk teman teras. Biar cat kamu gak cuma rapi, tapi juga tahan lama. Yang pertama ada scrub, dipakai untuk mengelupas cat lama, ngebersihin bagian dinding yang sudah retak ataupun terkelopak. Kadang juga bisa digunain untuk ngikis sisa-sisa semen. Atau alat untuk tambalan yang gak rata. Misalnya teman teras punya dinding yang bolong. Nah itu kan pasti didempul ya, ini pakai alatnya. Jadi dindingnya bisa rata. Setelah di-scrub, biasanya lanjut pakai amplas nih. Tujuannya untuk meratakan permukaan, ngilangin sisa cat, dan ngasih tekstur halus biar cat baru itu bisa nempel dengan sempurna. Untuk amplas sendiri ada dua varian ya teman teras. Ada yang meteran, ada juga yang lembaran. Dari yang halus, sedang, sampai yang kasar. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman teras ya. Jangan lupa bersihkan debu dan kotoran pakai kain lap atau kain bal. Ini penting banget supaya nggak ada debu halus yang bikin hasil akhir cat itu jadi kotor, kasar, ataupun nggak mau nempel. Ini alat yang paling umum kalau mau mengecat dinding rumah. Ada ukuran yang kecil, ada juga yang ukuran besarnya. Roll cat ini dipakai untuk mengecat permukaan dinding yang luas secara cepat dan rata. Pilihlah roll sesuai tekstur dinding. Makin kasar permukaannya, makin tebal bulu roll yang dibutuhkan. Kuas punya banyak ukuran dan bentuk. Biasanya dipakai untuk bagian-bagian yang sempit seperti pinggiran tembok atau detail kecil yang nggak bisa kejangkau sama kuas roll. Pastikan teman teras pilih kuas dengan bulu yang gak gampang rontok ya. Nah, kalau teman teras mau hasilnya lebih halus dan rata, teman teras bisa pakai alat spray gun. Ini cocok banget untuk finishing coating seperti batu alam atau bahkan mobil. Tapi inget ya, teknik semprotnya harus pas biar gak bleber kemana-mana. Jangan tuang cat sembarangan. Gunakan bak cat atau tray khusus yang di bagian bawahnya itu bisa nampung cat dan bagian berteksturnya ini bisa ngekontrol jumlah cat yang menempel pada roll tersebut. Selanjutnya ada sikat kawat. Sikat ini biasanya digunakan untuk membersihkan lumut ataupun kotoran yang menempel. Sikat kawat ini ada dua jenis ya. Sikat kawat halus cocok untuk permukaan seperti genteng. Dan sikat kawat yang kasar cocok untuk membersihkan lumut yang ada di batu alam. Biar hasil pengecatannya lebih rapi, teman teras bisa gunakan lakban kertas ini. Tempelkan di bagian list, pinggir kusen, atau area yang nggak mau kena cat. Setelah selesai, tinggal dicabut dan hasilnya super rapi. Kalau teman teras mau ngecat bagian plafon atau bagian dinding atas, roll extender ini bakal sangat membantu loh. Caranya juga gampang banget. Tinggal sambungin roll sama tongkatnya. Caranya diputar aja ya teman teras. Setelah itu ini bisa di-adjust sampai 3 meter. Teman teras nggak perlu naik turun tangga, jadi lebih aman dan lebih cepat kerjanya. Setiap alat punya perannya masing-masing, mulai dari persiapan, pengecatan, sampai finishing. Semuanya penting kalau kamu mau hasil yang maksimal. Semoga penjelasan ini bisa bantu teman teras yang lagi siap-siap ngecat rumah atau proyek ngecat lainnya. Kalau ada teman teras yang belum tahu fungsinya dan punya pengalaman sendiri, coba dong ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bye-bye!